Di mana si bajingan tua Wuji? Lota bertanya. Semua orang sedikit terkejut, dan kemudian mengalihkan perhatian mereka ke Chen Ping. Chen Ping sedikit terdiam, mencari tahu Wuji, itu semua tergantung pada apa yang dia lakukan. Bukannya aku memanggil Tao Wuji ke sini. Luo Zongfeng, pemuda itu adalah Chen Ping. Ada orang kuat di belakangnya, dan pendeta Tao Wuji juga datang membantunya. Zhongzu Zhou menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata. Luo Ta memandang Chen Ping dengan sedikit rasa jijik di matanya, bajingan tua itu, Wuji, ada di sini untuk membantumu, jadi panggil dia keluar. Dan orang kuat di belakangmu, panggil mereka bersama dan minta aku membersihkannya bersama, agar tidak membuang waktu. Saya tidak tahu di mana Tuan Wuji berada, dan dia tidak di sini untuk membantu saya. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Luo Zongfeng, Chen Ping ini hanya akan muncul ketika nyawanya terancam ketika dia akan mati, dan orang kuat di belakangnya akan muncul. Zuo Tian berbisik di telinga Luo Ta. Masih mengalami masalah seperti itu. Luo Ta sedikit mengernyit, jika Anda membiarkan saya menyerang seorang biksu muda di alam kesengsaraan, bukankah saya akan ditertawakan? Pergi dan rawat anak itu. Pukul saja dia hingga terluka parah. Jangan bunuh dia, jangan sampai orang kuat di belakangnya berhenti datang. Ya, Zuo Tianzeng mengangguk, tetapi melihat ke Sekte Master Zhou dan berkata, Sekte Master Zhou, saya akan menyerahkan Chen Ping kepada Anda. Pergilah dan rawat dia, bolehkah saya pergi? Setelah mendengar ini, Master Sekte Zhou sedikit enggan. Apa, kamu? Biksu tingkat 4 di alam Mahayana, tidak bisa menghadapinya di alam kesengsaraan. Zuo Tianzeng menyipitkan matanya dan berkata, Pemimpin, anak ini tidak bisa hanya melihat levelnya. Dia bisa bertarung melebihi levelnya. Aku takut, pemimpin Sekte Zhou tidak ingin mengambil tindakan karena dia tahu bahwa Chen Ping tidak bisa hanya melihat alam di depannya. Dan dia masih perlu menghemat kekuatannya untuk digunakan melarikan diri. Apakah kamu tidak memiliki 2 murid lagi? Tidak apa-apa jika kalian bertiga berkumpul. Jika kamu tidak melakukannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Zuo Tianzeng mengancam Zhou Zongzu. Dia hanya ingin membuat Zhou Zong mengambil tindakan dan menyelamatkan orang ini dari selalu berpikir untuk melarikan diri. Melihat ini, pemimpin Sekte Zhou hanya bisa mengangguk setuju, lalu menatap Chen Ping. Nak, apakah kamu berani menanam? Nak, apakah kamu berani menantangku? Sekte Master Zhou bertanya. Chen Ping memandang Master Sekte Zhou dan menggelengkan kepalanya. Apa, kamu tidak berani? Apakah kamu masih ingin memulai pertarungan kelompok? Kalian harus berpikir jernih, jika terjadi perkelahian kelompok, kalian semua akan mati. Kata Master Sekte Zhou, saya tidak ingin memulai pertarungan kelompok, saya hanya ingin menantang kalian bertiga sebagai guru dan murid sendirian. Sendiri, itu benar-benar tidak ada artinya. Chen Ping tersenyum menghina, sekarang dia telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9, dan pedang pembunuh naga telah dipulihkan, roh pedang Zhongli juga telah pulih. Jadi Chen Ping sama sekali tidak meremehkan biksu tingkat 4 dari alam Mahayana. Nak, nadamu sangat keras. Kamu ingin aku menghancurkan yang mulia. Ketika Tianxia melihat Chen Ping meremehkan guru dan muridnya, dia langsung menjadi marah. Pedang berwarna merah darah langsung muncul di tangannya, dan dia melompat dan langsung menuju Chen Ping. Ya Tuhan, jangan gegabah. Melihat ini, Master Sekte Zhou dengan cepat meneriakkan pengingat. Tapi saat ini, Tianxia sudah menyerang Chen Ping. Pedang berwarna merah darah di tangannya memadamkan ribuan lampu merah dengan satu serangan. Di alam Mahayana tingkat kedua, dia dianggap sebagai master di dunia para dewa dan manusia. Hanya serangan pedang ini yang membuat ekspresi banyak orang sedikit berubah. Tuan Chen, izinkan saya membantu Anda. Xiao Jian melihat ini dan ingin membantu Chen Ping memblokir kejahatan ini. Kekuatan Xiao Jian lebih tinggi dari Tianxia, jadi jika kita bertarung, dia pasti tidak akan kalah.
Tidak perlu, ini hanya alam Mahayana tingkat kedua. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Engah, saya melihat pedang melintas dengan cepat, dan tubuh Tianxia langsung terbelah menjadi dua bagian. Darah muncrat, dan organ dalam berserakan di lantai. Seorang biksu tingkat 2 di alam Mahayana dibunuh oleh Chen Ping, biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, hanya dengan satu lambaian tangannya. Kesenjangan kekuatan ini membuat banyak orang tercengang. Lagi pula, banyak orang belum pernah benar-benar melihat kekuatan Chen Ping. Tianxia, melihat ini, mata pemimpin Sekte Zhou dan Tianluo tiba-tiba memerah. Zhuo Tianzeng sedikit mengernyit dan tampak khawatir. Tapi Narota tersenyum dingin, anak ini agak menarik. Nak, tolong berikan nyawa muridku. Mata pemimpin Sekte Zhou merah padam, dan pedang muncul di tangannya, menyerang ke arah Chen Ping. Melihat ini, Tianluo juga mengangkat pedangnya dan melangkah maju, dan keduanya menyerang Chen Ping bersama-sama. Pedang Sekte Master Zhou memancarkan cahaya dingin, pedang itu sekuat badai yang dahsyat, dan setiap gerakan mengandung fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat. Tianluo, sebaliknya, lincah dan bergerak seperti hantu, mencari peluang untuk menyerang. Chen Ping memasang ekspresi tegas di wajahnya, memegang pedang pembunuh naga dan berdiri diam. Matanya menunjukkan tekad dan kepercayaan diri yang tiada taraf, seolah musuh di depannya sama sekali tidak bisa menjadi ancaman baginya. Master Sekte Zhou adalah orang pertama yang bergegas ke depan Chen Ping, dan menebas dengan kekuatan kekerasan dengan pedang di tangannya. Sebelum pedang itu tiba, energi pedang yang kuat telah menyebabkan retakan muncul di tanah. Chen Ping tidak panik, berbalik sedikit ke samping, dan dengan mudah menghindari pukulan itu. Zhongzhu Zhou meleset dari sasaran dengan satu pukulan dan segera mengubah serangannya. Pedang itu tersapu dalam upaya untuk memotong pinggang Chen Ping. Mata Chen Ping menyipit, dan dia dengan cepat mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, bertabrakan dengan pedang Master Sekte Zhou. Kapan? Dampak tajam bergema di langit, dan dampak yang kuat membuat Master Sekte Zhou mundur beberapa langkah, tetapi Chen Ping tetap tidak bergerak. Pemimpin Sekte Zhou terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping, seorang biksu di alam kesengsaraan tingkat 9, benar-benar dapat bersaing langsung dengannya, seorang master alam Mahayana tingkat keempat, dan dia tampak begitu santai. Tapi saat ini, pemimpin Sekte Zhou begitu diliputi amarah sehingga dia tidak peduli dan mengayunkan pedangnya untuk menyerang Chen Ping lagi. Tianluo juga mengambil kesempatan untuk menyerang dari samping saat ini. Pedangnya licik seperti ular berbisa, menusuk bagian vital Chen Ping. Chen Ping mendengus dingin, membalikkan tubuhnya sedikit, dan mengayunkan pedang pembunuh naga seperti kilat, secara akurat memblokir serangan Tianluo. Tianluo merasakan kekuatan besar datang dari pedangnya, membuat lengannya mati rasa. Ketiganya langsung bertarung bersama, bayangan pedang terjalin, dan kekuatan spiritual meluap. Orang-orang di sekitar menyaksikan pertempuran sengit ini dengan gugup, tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Chen Ping. Seorang biksu di alam kesengsaraan tingkat 9 benar-benar bisa bertarung dengan Master Sekte Zhou, yang berada di alam Mahayana tingkat keempat, dan Tianluo, yang berada di alam Mahayana tingkat kedua. Dunia, Chen Ping menjadi semakin berani saat dia bertarung. Pedang pembunuh naga sepertinya memiliki kehidupan di tangannya, dan kekuatan pedang menjadi semakin kuat. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping berkilauan seperti bintang, mempesona orang. Meskipun Master Sekte Zhou dan Tianluo berada pada level tinggi, mereka secara bertahap merasa kewalahan dengan serangan Chen Ping. Sial, kenapa anak ini begitu kuat? Master Sekte Zhou mengutuk dalam hatinya. Dia mulai menyesal telah mengikutinya, tetapi sekarang tidak ada jalan keluar dan dia hanya bisa gigit jari dan terus berjuang. Tianluo juga menyadari betapa kuatnya Chen Ping, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Tapi dia tahu jika mereka mundur saat ini, hanya kematian yang menunggu mereka. Jadi,
Dia mengertakkan gigi, mengangkat pedangnya lagi, dan bersama dengan pemimpin Sekte Zhou melancarkan serangan yang lebih kejam terhadap Chen Ping. Membosankan, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya ke arah Tian Luo tanpa ragu-ragu, dan pedang pembunuh naga itu tertusuk seperti kilat. Tian Luo tidak punya waktu untuk bereaksi, dia hanya merasakan hawa dingin di dadanya saat pedang pembunuh naga menembus dadanya. Matanya membelalak, wajahnya penuh rasa tidak percaya, seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan dia perlahan terjatuh. Tian Luo, Sekte Master Zhou berteriak dengan sedih. Melihat muridnya yang telah meninggal, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan keputusasaan, tetapi dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bersedih. Chen Ping harus ditangani sesegera mungkin, jika tidak, dia juga akan kehilangan nyawanya. Pemimpin Sekte Zhou mengayunkan pedangnya lagi dan bergegas menuju Chen Ping. Kekuatan pedangnya menjadi lebih gila, seolah-olah dia akan memotong Chen Ping menjadi beberapa bagian. Chen Ping tidak menunjukkan kelemahan apapun. Pedang pembunuh naga di tangannya bertabrakan dengan pedang Master Sekte Zhou berulang kali, membuat suara keras. Namun, setelah beberapa gerakan, pemimpin Sekte Zhou tiba-tiba merasakan rasa ringan di tangannya. Dia melihat pedang di tangannya lagi, dan pada titik tertentu, hanya gagang pedang yang tersisa di tangannya. Kekuatannya memang tidak sebaik Chen Ping, namun pedang di tangannya tidak kalah dengan pedang pembunuh naga milik Chen Ping. Pemimpin Sekte Zhou tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, dia pasti akan mati. Setelah melihat sekeliling 2 kali, Master Sekte Zhou berencana mencari kesempatan untuk melarikan diri. Jika ingin kabur, selain mewaspadai Chen Ping, ia juga harus mewaspadai Zhuo Tianzeng. Chen Ping, aku akan melawanmu sampai mati hari ini. Pemimpin Sekte Zhou membuang gagang pedangnya, aura di tubuhnya terus melonjak, dan aliran kabut hitam muncul dari tubuhnya. Chen Ping tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat pemimpin Sekte Zhou seperti itu. Dia tahu orang ini akan melarikan diri, dan alasan mengapa dia melakukan ini hanya untuk pertunjukan. Kamu ingin melarikan diri? Chen Ping tertawa. Pemimpin Sekte Zhou sedikit terkejut, lalu berbisik, saya tidak punya permusuhan dengan Anda, jadi mengapa mempertaruhkan nyawa saya? Bukan niat awal saya untuk berurusan dengan Anda, dan saya terpaksa tidak melakukan apapun. Saya mencari kesempatan untuk melarikan diri, berharap membiarkan saya hidup. 2 murid saya telah mati di tangan Anda, jadi Anda telah membayar harganya. Pemimpin Sekte Zhou sebenarnya memohon pada Chen Ping untuk menyelamatkan nyawanya. Chen Ping mengangguk, kamu bisa melarikan diri, aku tidak akan pernah mengejarmu. Terima kasih. Setelah Zhou Zongzu selesai berbicara, tubuhnya terbungkus kabut hitam, dan dia melompat dan terbang menuju kejauhan. Melihat pemimpin Sekte Zhou tiba-tiba melarikan diri, baik orang-orang dari aliansi penyegel iblis maupun dinasti Xiao semuanya bingung. Mereka mengira pemimpin sekte akan mengikuti Chen Ping sampai mati minggu ini. Saya tidak menyangka itu hanya gertakan, lalu saya mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Zhuo Tianzeng juga tertipu oleh pemimpin klan Zhou itu. Ketika dia melihat tuan klan Zhou tiba-tiba melarikan diri, Zhuo Tianzeng segera mengutuk, sialan, kamu masih ingin melarikan diri di bawah hidungku, mari kita lihat apakah aku tidak membunuhmu. Zhuo Tianzeng hendak mengejar pemimpin klan Zhou, tetapi dihentikan oleh Luo Ta di sampingnya. Tidak perlu mengejar, setelah Luo Ta selesai berbicara, dia tiba-tiba meninju ke arah di mana Master Sekte Zhou melarikan diri. Kekosongan yang terlihat dengan mata telanjang bergetar beberapa saat, lalu menyusut. Pemimpin Sekte Zhou, yang telah melarikan diri hampir 100 mil, merasakan tubuhnya menegang, dan kemudian meledak. Tubuh pemimpin Sekte Zhou langsung dibombardir menjadi bubuk dengan sebuah pukulan. Pada saat ini, semua orang di dinasti Xiao sangat ketakutan hingga mereka panik. Hampir 100 mil jauhnya, seorang biksu Mahayana tingkat 4 dipukuli hingga menjadi bubuk hanya dengan 1 pukulan.
Ini terlalu mesum. Chen Ping juga sedikit mengernyit dan wajahnya menjadi sangat jelek. Wah, aku tidak menyangka kamu benar-benar mampu. Sepertinya aku sendiri yang harus mengambil tindakan. Setelah Luota selesai berbicara, dia tiba-tiba meraih Chen Ping dengan telapak tangannya. Tubuh Chen Ping seperti terkurung, tidak bisa bergerak sama sekali, dan langsung disedot ke telapak tangannya oleh Narota. Chen Ping berjuang mati-matian, tapi tidak membantu. Xiao Yuanshan dan yang lainnya juga ingin membantu, tetapi mereka ternyata tidak bisa bergerak sama sekali. Saat Chen Ping hendak jatuh ke telapak tangan Narota, tiba-tiba cahaya putih muncul di kehampaan. Kemudian seorang pria parubaya muncul di depan semua orang. Pria parubaya itu mengenakan pakaian polos dan terlihat sangat anggun. Saat pria parubaya itu muncul, tubuh semua orang menjadi rileks, dan Chen Ping juga berada di luar kendali Narota. Tuan Si. Chen Ping sangat terkejut saat melihat orang itu datang hingga dia hampir melemparkan dirinya ke pelukan Tuan Si. Ketika Xiao Feng melihat Tuan Si, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia berkata kepada Xiao Yuanshan, "Ayah, orang ini adalah penguasa di belakang Tuan Chen. Dia juga yang memberitahuku bahwa Tuan Chen adalah yang hebat kesempatan untuk dinasti Xiao kita." Namun, mereka yang mengikuti Xiao Yuanshan dari dinasti Xiao memandang Tuan Si dengan ekspresi serius. Karena mereka tidak bisa merasakan sedikitpun fluktuasi nafas dari Tuan Si, dan mereka tidak bisa melihat sedikitpun orang kuat. Dia lebih seperti seorang sarjana lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam.